Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan di sektor logistik. Yang pertama yang akan saya bahas adalah PT Samudra Indonesia, Tbk, atau dengan kode emiten SMDR. Kita tahu bahwa sekarang pada masa-masa pandemi, bahkan sebelum pandemi pun, sektor yang ada di sini sudah banyak dipakai oleh masyarakat luas, apalagi untuk yang korporasi. Karena sekarang adalah masa perdagangan bebas, maka dibutuhkan logistik yang berkualitas tetapi juga terjangkau. Dan Samudra Indonesia adalah salah satu pelaku usaha di bidang logistik itu, ya. Apalagi di saat pandemi sekarang, semuanya jarang ada yang keluar, maka untuk menunjang kebutuhan mereka, maka mereka belanja online. Dan salah satu yang menjadi fondasi daripada belanja online adalah pengiriman. Dan Samudra Indonesia ini menyediakan bisnis atau jasa logistik. Tentu saja ini akan sangat menguntungkan Samudra Indonesia, dan benar banyak sekali perusahaan logistik yang bangkit pada tahun ini, bahkan pada tahun kemarin sampai tahun sekarang. Kita kenalan dulu dengan Samudra Indonesia. Apakah bisnis yang dijalankan Samudra Indonesia ini cukup memberikan cuan kepada perusahaan ini atau justru tidak? Ya, kalau kita melihat potensinya sekarang sih pasti ya teman-teman. Karena itu kita kenalan dengan bisnis-bisnis daripada Samudra Indonesia. Yang pertama adalah Samudra Shipping ya. Jadi bisnis Samudra Indonesia itu ada 5 sektor. Yang pertama adalah shipping. Dari namanya kita tahu bahwa ini tentang perkapalan. Jadi, pada bidang perkapalan ada layanan yang diberikan diliputi keagenan, pengelolaan kapal, tanker, bur, dan offshore carrier. Lalu yang terakhir pelayanan peti kemas. Jadi banyak sekali yang bisa dikirim melalui kapal yang disediakan Samudra, bisa untuk mengirim peti kemas atau bisa mengirim seperti minyak bumi dan juga materi-materi lainnya yang untuk mengirim dari satu tempat ke tempat lain yang cukup jauh di perairan ya. Jadi khusus untuk kapal yang ada di perairan, karena untuk perairan memang logistiknya lebih murah daripada yang udara. Dan juga air ini juga memiliki efisiensi yang melebihi daripada logistik menggunakan udara. Lalu selanjutnya kita lihat bisnis yang kedua, yaitu adalah Samudra Logistik. Nah, ini untuk sektor darat. Karena untuk pengiriman dari laut ke darat itu harus melalui kendaraan yang darat, dan Samudra Logistik menyediakannya. Yang pertama yang disediakan itu adalah cold logistik ya. Kita tahu apalagi pelaku ekspor, pasti yang misalnya ekspor makanan laut, seafood gitu pasti membutuhkan yang namanya cold logistik, dan juga untuk mungkin penjualan es krim ya. Terus ada lagi logistik proyek, logistik pihak ketiga, pergunungan dan pusat distribusi, depo peti kemas, dan transportasi barat. Ya, di tadi laut udah, darat udah, apakah ada udara? Sepertinya tidak ada teman-teman. Jadi yang ketiga ini adalah Samudra Port. Jadi bukan hanya perkapalan, tetapi samudra ini memiliki juga port atau dermaga. Jadi bisnis yang dijalankan oleh samudra ini dari hulu ke hilir ya. Ada dermaga Sebraguna Nusantara, dermaga 208 Tanjung Priok, dermaga 305 dermaga 3 Tanjung Priok, sampai TPK Pararan. Lalu yang keempat adalah Samudra Property. Jadi tujuan awal berdirinya Samudra Property adalah mempermudah pengelolaan aset properti milik perusahaan. Tetapi saat ini lingkup kerja lini bisnis ini termasuk pengelolaan properti, pemeliharaan dan pengembangan, pengawasan konstruksi, dan melebut peluang baru di bidang pengelolaan gudang. Jadi Samudra juga masuk ke bisnis ini ya, cukup keluar daripada lini bisnis utamanya, yaitu di bidang properti. Lalu yang terakhir adalah Samudra Service ya, seperti untuk pelayanan jasa di bidang khususnya di bidang logistik ya. Demikianlah adalah 5 lini usaha daripada Samudra. Kita lihat bahwa potensi dari Samudra ini besar sekali teman-teman, karena semuanya membutuhkan logistik kan, untuk pengiriman dan lain-lain. Tentunya
kita tidak mungkin beli kapal sendiri, karena kapal itu mahal sekali teman-teman. Satu kapal itu bisa harganya sampai ratusan miliar. Ya, modal sebesar itu tentu saja mending kita sewa kapal atau misalnya menggunakan jasa daripada perusahaan pelayaran yang sudah bergerak lama dan berpotensi dan lebih ahli dalam bidang itu. Dan Samudra salah satu pilihannya. Nah, kita melihat potensinya dan sekarang apakah fundamental dari perusahaan ini juga bagus? Kita akan sama-sama lihat di RTI Business. Bagi teman-teman yang ingin belajar tentang RTI Business, boleh klik video saya yang ada di atas ini ya. Dan sekarang kita langsung masuk ke RTI Business. Dan inilah penampakan daripada fundamental Samudra Indonesia. Ya, kita lihat di sini ya nggak selalu mulus sih cuannya. Di tahun 2019 sampai 2020 mereka mengalami kerugian. Tetapi yang menariknya di sini mereka masih tetap membagikan dividen ya. Kita lihat di sini mereka rajin sekali membagikan dividen. Bahkan tiap tahun. Sejak tahun 2016 di sini sampai tahun ini masih ada dividen. Sekarang kita lihat fundamentalnya. Di sini kita bisa melihat operating profitnya 41 juta dolar Amerika Serikat dan net profitnya 23 juta dolar Amerika Serikat. Jadi operating profitnya besar. Jadi bisa dibilang bahwa perusahaan ini sehat ya secara operatingnya ya. Karena dari operatingnya kita bisa melihat lebih besar, maka dapat disimpulkan bahwa bisnis dari SMDR ini lancar. Apalagi dibutuhkan oleh banyak orang ya untuk di bidang logistik barang-barang. Terus kita lihat di sini PR-nya juga bagus 3,08 kali. Sangat mencukupi kriteria saya untuk perusahaan yang saya suka yaitu PR di bawah 10 kali ya. Lalu di sini kita lihat net profit marginnya tidak terlalu tebal, hanya 8%. Maka untuk bisnis SMDR ini sendiri sangat rentan dengan kerugian seperti pada tahun 2019 dan 2020 mereka merugi karena mungkin biaya yang mereka tanggung itu cukup besar sehingga laba yang tipis ini akan tergerus. Jadi untuk sebuah perusahaan harus memiliki net profit margin yang cukup tebal supaya ketika ada inflasi atau misalnya kenaikan bahan baku mereka, bahan produksi mereka masih dapat mendapatkan cuan ya. Jadi untuk hal ini SMDR masih kurang bagus. Terus kita lihat liquidity-nya. Cash rasionya 67%, masih belum mencapai target saya itu 100%, tapi ya untuk sementara masih dapat kita pantau lah ya. Karena kita lihat sendiri bahwa perusahaannya satu ini rajin bagi dividen, terus sektor yang mereka tekuni itu menyangkut kebutuhan orang banyak, dan juga kita lihat bahwa ini cash ratio-nya nggak buru-buru amat, masih dapat kita perhatikan ya. Demikianlah pembahasan singkat tentang SMDR dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.